Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Suwanto Purwadi Saputra dengan RP 23-2020-09 dari kelas B, Prodi Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah penginderaan jauh, dosen pengampu yaitu Budiwi Kurniasari. PB2 Sensor dan Satelit. Geostationary Orbit memiliki pengertian yaitu orbit geosinkron yang berada tepat di atas ekuator bumi, garis lintang 0 derajat dengan eksentrisitas orbital sama dengan 0. Dari permukaan bumi, objek yang berada di orbit geostasioner akan tampak diam, tidak bergerak di angkasa, karena periode orbit objek tersebut mengelilingi bumi sama dengan periode rotasi bumi. Selanjutnya yaitu Sun-synchronous orbit memiliki arti yaitu disebut juga orbit geosinkronus, yaitu orbit hampir kuduk di sekitar planet, di mana satelit melewati titik tertentu dari permukaan planet pada waktu matahari rata-rata lokal yang sama. Secara lebih teknis, itu adalah orbit yang diatur sedemikian rupa sehingga mengalami satu revolusi penuh setiap tahun, sehingga selalu mempertahankan hubungan yang sama dengan matahari. Selanjutnya yaitu resolusi spasial. Resolusi spasial adalah ukuran objek terkecil yang mampu disajikan, dibedakan, dan dikenali pada citra. Semakin kecil ukuran objek yang dapat direkam, maka semakin baik atau tinggi resolusi spasial. Sebaliknya, semakin besar ukuran objek yang dapat direkam, semakin buruk atau rendah resolusi spasial. Selanjutnya yaitu resolusi spektral, memiliki pengertian yaitu kemampuan suatu sistem optik elektromagnetik yang berfungsi untuk membedakan informasi objek berdasarkan nilai pantulan ataupun nilai pancaran spektralnya. Selanjutnya yaitu resolusi radiometris. Resolusi radiometris adalah ukuran sensitivitas sensor untuk membedakan aliran radiasi, radiation flux yang dipantulkan atau diemisikan suatu objek oleh permukaan bumi. Sebagai contoh, radian pada panjang gelombang 0,6 sampai 0,7 meter akan direkam oleh detektor MSS band 5 dalam bentuk voltage. Selanjutnya itu resolusi temporal. Resolusi temporal adalah kemampuan suatu sistem untuk merekam ruang daerah yang sama dalam satu waktu dapat berubah jam atau hari. Selain itu, resolusi temporal juga merupakan frekuensi perekaman ulang kembali ke daerah yang sama pada rentang waktu tertentu. Selanjutnya itu rangkuman. Pertama yaitu satelit buatan manusia pertama di dunia adalah Sputnik 1 milik Uni Soviet yang meluncur pada 4 Oktober tahun 1957. Satelit ini bukan termasuk satelit komunikasi. Sputnik 1 berhasil mengidentifikasi kepadatan lapisan atas atmosfer dan mengukur perubahan orbit. Selanjutnya yaitu satelit komunikasi pertama di dunia adalah Synchrone 3 NASA. Satelit ini diluncurkan pada Agustus tahun 1964 oleh Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional Intersat, yang merupakan konsorsium negara-negara untuk bersama-sama mengoperasikan satelit komunikasi. Selanjutnya yaitu Landsat 9 yang memiliki spesifikasi yaitu Landsat 9 adalah satelit pengamatan bumi yang diluncurkan pada 27 September tahun 2021 dari Space Launch Complex 3E di Vandenberg Space Force Base dengan kendaraan peluncuran Atlas V 401. NASA bertugas membangun, meluncurkan, dan menguji satelit. Sedangkan Survei Geologi Amerika Serikat USGS mengoperasikan satelit dan mengelola serta mendistribusikan arsip data. Ini akan menjadi satelit ke-9 dalam program Landsat. Tetapi Landsat 6 gagal mencapai orbit. British Design Review CDR diselesaikan oleh NASA pada bulan April tahun 2018 dan Northrop Grumman Innovation System (NGIS) diberi lampu hijau untuk memproduksi satelit. Desain dan konstruksi Landsat 9 ditugaskan oleh NASA di bawah kontrak bersama Orbital ATK pada Oktober tahun 2016. Biaya pembelian sebesar 129,9 juta US dollar merupakan bagian dari kontrak 5 tahun antara kedua entitas. Anggaran yang disediakan oleh pekerjaan awal Landsat 9 juga memerlukan penelitian untuk komponen yang lebih murah dan lebih kecil untuk berkat keras Landsat di masa depan. Landsat 9 sebagian besar akan meniru fungsi Landsat 8 pendahulunya. Yang pertama akan mencakup salinan sensor jarak jauh yang hampir identik, instrument of national land imager OLI, dan thermal infrared sensor. Masing-masing satu optik dan thermal yang akan diberi nama OLI
2 dan TIRS 2 yang terakhir akan ditingkatkan ke implementasi kelas risiko prioritas tinggi, signifikansi nasional tinggi, kompleksitas tinggi, sementara tidak ada perubahan yang akan diterapkan pada OLE 2. Selanjutnya, NASA memilih Ball Aerospace dan Teknologis untuk menjadikan instrumen OLE 2 melalui pengadaan super tunggal. OLE 2 akan mengumpulkan data untuk 9 pita spektra dengan jarak sampel tanah GST 30 meter untuk semua pita, kecuali pita pankromatik yang memiliki GST 15 meter. NASA menugaskan instrumen TES 2 sebagai pengaman daerah kedua adalah Space Flight Center GSFC. Perubahan desain pada TES 2 dimaksudkan untuk mengatasi masalah encoder strike light dan scan select mechanism SSM yang dialami dengan TES di Landsat 8. Pengujian dan penilaian TES 2 menunjukkan bahwa magnitudo cahayanya saat telah berkurang menjadi 1%. Lantas 9 diluncurkan pada 27 September tahun 2021 pukul 18.12 UTC. Ini adalah 4-5 tahun setelah akhir masa pakai desain mesin Landsat 7 dan mendekati akhir masa pakai maksimum pasokan bahan bakar. Program meluncurkan layanan LSP di Kennedy Space Center KSC mengendalikan operasi peluncuran yang dilakukan dalam Vandenberg Angkasa Angkatan Basis. Peluncuran Landsat 9 ditunda hingga September tahun 2021 karena efek pandemi virus corona pada pekerjaan pesawat ruang angkasa di Arizona. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.